Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan yang tertulis dalam Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam bahasa Batak disebutkan, dongi makuling madebata nina, jadi mahona tiur, jadi tiur ma tutu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, sesuai dengan penuturan Alkitab, bumi dalam keadaan kosong dan gelap gulita. Itu sebabnya Allah langsung menciptakan terang untuk menerangi dunia dan segala kegelapannya. Tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi kita, mengapa Allah langsung menciptakan terang ketika bumi ini masih kosong. Mengapa Allah tidak menciptakan terang setelah selesai menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tentunya ini mau mengingatkan kita bahwa terang itu sangatlah diperlukan dan paling utama dalam kehidupan umat manusia. Ketika manusia berpergian entah kemana, jika ingin melewati malam, pasti mereka akan mempersiapkan alat-alat penerang. Ketika tukang akan mengerjakan sebuah bangunan, maka mereka akan mendirikan gubuk dan mereka akan membuat penerangan untuk menerangi mereka di malam hari. Dari sini dapat kita lihat bahwa manusia sangatlah membutuhkan terang. Untuk itu dapat kita simpulkan manusia tidak dapat berbuat apa-apa di tengah kegelapan. Sepotong lilin adalah lebih berharga dan dibutuhkan manusia di tengah kegelapan daripada makanan yang terenak sekalipun, karena tidak akan mungkin bisa menikmati makanan itu di tengah kegelapan. Bahkan sepotong lilin lebih berharga dari emas berlian ketika mereka di dalam kegelapan, karena mungkin ketika mereka berjalan mereka bisa jatuh. Yang kedua, Allah tidak menghendaki manusia itu berada dalam kegelapan. Itu sebabnya Allah langsung menciptakan terang setelah menciptakan bumi ini. Allah mau bekerja di dalam terang sehingga bisa melihat apakah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dan ini juga mengarahkan kita jangan pernah hidup di dalam kegelapan, tetapi Allah menginginkan kita untuk hidup di dalam terang. Karena di tengah terang kita dapat menjalani dan melakukan apapun sesuai dengan kehendak kita. Yang ketiga, terimalah Allah di dalam hidupmu, sebab Allah lah terang yang sesungguhnya. Dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan Allah adalah terang, dan di dalam terang Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Karena Allah itu adalah terang, maka dengan mempercayai Allah, maka kita akan menerima terang itu. Orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang rindu dan orang yang mau terus berjalan di tengah terang. Orang yang mau menerima Allah, maka dia tidak akan mau hidup di dalam kegelapan, bahkan dia akan menjauhkan dirinya dari pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Selamat menjalani hari ini, selamat menjalankan rutinitas kita, tetaplah berjalan dalam terang Tuhan. Kiranya terang Tuhan menyinari, menyertai perjalanan saudara sekalian kemanapun melangkah hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami agar kami mau hidup di dalam terang dan kami mau menerima terang itu, sebab Engkau menciptakan bumi dan segala isinya. Lalu Engkau menciptakan terang untuk menerangi semua yang ada di dunia ini, sehingga Engkau dapat melihat apa yang menjadi kebutuhan dan dibutuhkan oleh umat manusia. Demikianlah kami ya Tuhan, umat yang sudah Engkau ciptakan, umat yang sudah Engkau tebus. Kami mau menerima terang, kami mau berjalan di dalam terang, dan hidup kami jauh dari kegelapan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.